Halo, selamat siang. Selamat siang semua, saya Aditya. Oke, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat datang kembali di webinar ViewSonic yang kali ini bertepatan nih dengan momen tahun ajaran baru. Nah, jadi kita sekarang membuat temanya itu tahun ajaran baru dan kita juga punya kurikulum baru dan bagaimana kita juga punya perspektif baru terhadap hal-hal baru yang akan kita mulai di bulan ini. Harusnya tahun ajaran baru dimulai. Oke. Sebelum mulai, saya perkenalkan, saya Aryan Nugraha, Education Consultant dari ViewSonic, dan rekan saya yang hari ini juga akan menjadi key speaker kita, Ibu Noviana, juga Education Consultant dari ViewSonic. Hari ini mungkin bentuk presentasinya lebih ke itu ya, kita ngobrol dan berdiskusi supaya lebih lancar, supaya lebih smooth hari ini. Nah, kalau misalnya nanti kita akan ada pertanyaan, nanti kita akan bisa kumpulkan atau bisa langsung ditanyakan. Seperti itu. Oke. Karena dan sebelumnya mohon maaf karena tadi sempat ada penundaan sedikit. Kita sedang menunggu juga teman-teman yang datang, tapi sekarang kita bisa langsung mulai. Oke. Selamat datang ya kita semua peserta. Untuk tidak berlama-lama lagi, to not wasting time, kita langsung ke key speaker kita hari ini, Ibu Noviana. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat siang teman-teman guru semuanya. Walaupun baru ada berapa ya? 3 guru ya, Kak ya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja. Jadi tanpa membuang-buang waktu ya. Karena nggak kenal maka nggak sayang. Jadi supaya sayang atau nggak supaya kenal, saya mau memperkenalkan diri dulu. Jadi saya di sini sebagai Education Consultant dari ViewSonic. Saya telah mengajar selama 6 tahun di sekolah nasional dan juga internasional, sehingga dari perjalanan mengajar saya sudah merefleksikan beberapa kurikulum. Nah, dari pengalaman saya tersebut, makanya pada saat ini saya ingin sharing nih. Dan kebetulan saya juga sudah pelajari sedikit gitu tentang kurikulum Merdeka, jadi harapannya hari ini kita bisa diskusi sama-sama. Nah, nggak apa-apa ya, saya panggilnya teman-teman, karena saya menganggap rekan-rekan guru di sini itu sebagai teman, jadi satu level. Saya nggak merasa lebih tahu, saya nggak merasa lebih jago, tapi menurut saya kita nanti akan ada diskusi bersama ya. Jadi saya bisa belajar dari teman-teman dan teman-teman juga bisa belajar juga dari sharing pengalaman saya seperti itu. Oke, di awal untuk lebih semangat saya punya yel-yel. Oke, nggak apa-apa ya buat teman-teman ya. Kita ada yel-yel. Jadi minta tolong kalau mau buka kamera silahkan. Dan saya minta kita semua ikutan yel-yelnya ya. Kalian juga ya, hostnya harus ikutan ya. Oke, jadi begitu saya bilang ViewSonic Educator, kita langsung bilang see the difference. Ya, kenapa kita 3? Karena lambangnya ViewSonic ada 3 birds ya. Oke, kita mulai ya. ViewSonic Educator, see the difference. Alright. Ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita senyum dulu ya di awal biar relax gitu ya. Alright. Nah, untuk tanpa panjang lebar langsung aja ya kita mulai ya. Tapi sebelum mulai saya mau cek nih, ada beberapa yang saya tahu kotanya dari jauh-jauh nih. Boleh saya tahu Pak Aditya dari mana ya? Dari Jakarta ya Pak ya? Jakarta. Tinggal Tangerang sih. Dekat ya Pak ya? Oke. Ya. Ibu VS dari mana Bu VS? Kalau boleh tahu, itu Ibu atau Bapak ya? Oh Ibu. Ibu VS itu ViewSonic ternyata. Oke. Tadi yang Pak Arif
Pak Arif belum muncul ya? Oke, ada masalah jaringan. Ya udah, berarti sekarang private tutor dulu nih dengan Pak Aditya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Ya. Pak Aditya, boleh tahu Pak, Bapak sebagai dosen kah atau guru? Ya, saya sebagai dosen di bidang desain komunikasi visual. Jadi kalau ya, saya mengajar sudah dari 2007 di beberapa uni ya. Jadi ya untuk bahasa Indonesia sebenarnya bukan mata kuliah yang saya ajarkan karena kan saya di DKV ya, desain komunikasi visual. Tapi saya karena membimbing skripsi, jadi ya setidaknya bahasa Indonesia dipakai di situ. Oh iya benar Pak. Jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar gitu ya Pak ya? Betul, penulisan karya ilmiah. Oh iya benar sekali. Ya sebenarnya kali ini bukan tentang bahasa Indonesia untuk karya ilmiah ya Pak, tapi nggak apa-apa, ini untuk knowledge juga buat Bapak. Nggak apa-apa. Ya, semoga nanti bisa di-sharingkan ke rekan-rekan Bapak gitu ya, baik guru ataupun anak Bapak sendiri gitu kan, yang mungkin masih sekolah. Oke, tanpa panjang lebar, saya mulai aja ya Pak presentasi saya. Langsung aku ganti ke sana ya. Oke, apakah suara saya jelas? Jelas sekali. Agak sedikit berpindah-pindah device ya. Sekarang di sini sebelumnya saya mau perkenalkan judulnya dulu. Jadi kali ini saya mau sharing tentang ide mengajar interaktif, kreatif, menyenangkan dan tentunya dengan kurikulum merdeka. Cuma saya minta izin dulu ya teman-teman. Jadi saya itu kali ini akan menggunakan online platform namanya Viewboard. Jadi ViewSonic itu menyediakan online platform untuk pendidikan. Nah ini bisa diakses secara gratis. Jadi kali ini saya pengen teman-teman yang join di sini coba fasilitas yang diberikan ViewSonic. Ini gratis. Jadi siapapun bisa coba ya. Caranya yaitu silakan diakses myviewboard.com, sign up. Mungkin Kak Arya boleh bantu di chat box. Nah, kalau nggak mau ribet, di chat box segera dikirimkan ya linknya myviewboard.com, sign up. Saya pengen di webinar kita kali ini semuanya peserta itu mencoba fasilitas dari Viewboard ya, supaya nanti ketagihan, supaya next webinar bisa ikut lagi, oke? Nah, jadi tampilannya kalau nanti teman-teman guru udah sign up itu akan seperti ini. Saya perbesar lagi ya supaya bisa terlihat dengan jelas. Oke. Pak Aditya mungkin sudah coba Pak? Sudah coba sign up? Sudah. Bapak bisa mencobanya langsung. Oke, udah. Nah, kalau Bapak udah sign up ya, dan teman-teman yang lain bagaimana ya? Saya mau tanya, wah, yang lainnya hilang timbul nih, kayaknya masalah jaringan. Nah, kalau sudah diakses ya Pak, di sini Bapak bisa lihat, ini online platform dari ViewSonic, ada whiteboard, ada original, ada video tutorial dari YouTube. Nah, di whiteboard ini, Bapak kalau mau jelaskan ke anak murid atau ke rekan-rekan nanti mahasiswa, itu bisa langsung diklik, dan Bapak bisa dengan bebas menggambar, membuat apapun di whiteboard itu. Nah, nanti selama webinar, saya akan tunjukkan apa aja sih di whiteboard itu ya. Lalu, original ini adalah, jadi ViewSonic itu Pak, kita hire beberapa pendidik dari seluruh dunia, membuat materi, lalu guru-guru itu dengan gratis bisa mengakses materi-materi secara gratis. Jadi guru tuh nggak pusing lagi bikin dari awal, dari nol, tinggal ambil aja formatnya, materinya dari original ini. Lalu nanti tinggal disesuaikan, misalnya ganti bahasanya atau ada materi yang ditambahkan. Jadi formatnya udah jadi gitu. Jadi gampang banget buat guru-guru. Nah, ini kan versi gratisnya. Kalau yang versi bayarnya seperti ini, Pak. Saya mau kasih lihat. Nah, di
di versi yang bayarnya ini kita punya Classroom. Jadi kalau secara umum kita tahunya Google Classroom ya Pak ya. Kita tuh ada namanya Cueboard Classroom. Nah di Cueboard Classroom ini itu bisa nanti apa ya saya buka ya. Cueboard Classroom itu tampilannya akan seperti ini. Saya sudah siap ya Pak di layar. Mungkin Pak Adit mau coba join di Classroom kita dengan cara scan aja barcode-nya nanti yang muncul, itu bisa di kamera. Kalau kameranya udah langsung terkoneksi dengan barcode, itu nanti diklik di kamera. Nah, coba nih Pak Adit, coba join di kelasnya dengan barcode ini. Biar Pak Adit merasakan di dalam Classroom-nya ViewSonic ada apa ya. Nah, coba Pak Adit, silakan di-scan supaya bisa tahu di dalamnya ViewSonic punya Classroom itu apa aja. Oh, di-scan-nya gimana nih? Pakai kamera Pak, kalau Bapak nggak punya aplikasi QR code reader, pakai kamera langsung diarahkan kameranya, nanti langsung ada pilihan website-nya untuk join. Pakai kamera di mana? Di handphone kah? Kamera Atau di handphone. Tuh, ini seperti saya ya Pak ya, contoh nih. Saya langsung buka kamera aja, lalu saya scan. Nah, biasanya nanti tuh ada pilihan website-nya di atas, tinggal klik aja. Bisa nggak? bentar. Nah, Oke, ini contoh. Gimana Pak, bisa? Lagi loading, tapi nggak tahu nih. Lagi loading. Oke, apa-apa, aja. Nah, ini contoh ya Pak. Ceritanya udah join nih. Oke, di My Cueboard Classroom ini bahkan Bapak bisa tahu murid yang waktu buka handphonenya bukannya website lain, bukan website tugas yang Bapak kasih. Itu bisa ketahuan di sini. Nah, ini Joe siapa? Tadi ya. Oke. Nah, ini contohnya murid yang udah join namanya Joe sama Novi. Nah, ceritanya tolong murid Joe sinyalnya dijelekin murid Joe. Dimatiin wifi-nya mungkin. Jadi bisa ketahuan Pak, kalau misalnya sinyalnya jelek itu bisa ketahuan sama gurunya. Nah, tuh Pak, lihat. Jadi warnanya tuh berubah jadi kuning. Canggih ya Pak ya? Ini lebih canggih dari Zoom. Kita bisa tahu nih murid kita jaringannya jelek atau enggak. Bahkan kalau yang buka website lain, nah silakan adik Jo dicoba. Misalnya adik Jo ini bukannya malah YouTube nonton game, bukannya ngerjain tugas di website yang diberi guru. Nah ini kita kasih lihat nih contohnya. Begini ya? Oke. Nah misalnya namanya udah ganti ya? Scan ya? Yaudah gini dulu aja lah. Apa mau lanjut? Oke. Mohon maaf karena murid John-nya lagi gara-gara tadi mati wifi jadi rusak jaringannya. Oke. Jadi intinya gitu ya Pak. Dan teman-teman yang baru join, saya sekali lagi mengulang ya. Kali ini saya minta izin selama webinar kami menggunakan online platform education dari ViewSonic namanya Cueboard. Dan di Cueboard ini kita punya fasilitas ada yang namanya whiteboard papan tulis dan classroom. Di classroom barusan kita kasih demo. Di classroom ini itu nggak butuh kuota besar karena muridnya mukanya nggak ada. Tapi kita bisa ngecek muridnya ngerjain tugas atau enggak, jaringannya bagus atau enggak lewat sinyal yang ada di sini. Gitu ya. Kalau sinyalnya jelek, warnanya nanti jadi oranye. Bahkan kalau jelek banget jadi warna merah. Kalau terputus, benar-benar terputus jaringannya. Dan kalau mereka buka website lain, itu juga ada
canggih ya. Jadi kita nggak lihat muka murid nggak apa-apa, yang penting mereka ngerjain tugas. Oke, lanjut ya. Saya balik lagi ke slide saya. Udah ya, lihat slide ya. Nah, tadi sedikit ya tentang whiteboard. Kali ini saya mau presentasi pakai yang namanya whiteboard. Kalau tadi saya jelasin classroom ya. Alright. Nah, setelah teman-teman saya juga minta tolong di handphone-nya atau di tab-nya, tolong di-download juga whiteboard companion. Karena selama webinar nanti di tengah-tengah saya pengen ada kegiatan dengan aplikasi ini. Oke? Boleh dibuka handphone-nya, teman-teman. Pak Aditya, ada masalah nggak, Pak? Saya kebetulan bukanya ini di laptop ya, karena di handphone ininya udah full ya memorinya ya? Full memorinya. Nah, ini kalau di laptop ini udah ada sih Play Store-nya ya. Terus apa nih? Jadi kalau yang ini lebih ke gadget sih Pak. Jadi nanti muridnya bisa kasih jawaban di handphone gitu. Kalau yang di laptop bisa nggak sih Pak? Keyboard companion. Caranya? Oh ya udah Pak, nggak apa-apa. Kalau dari laptop berarti nggak usah download aplikasinya. Mungkin saya mau tanya Ibu Warmiana, bagaimana Ibu? Apakah mengikuti dari awal atau susah jaringan? Oke, nggak apa-apa, saya langsung lanjut aja ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah download aplikasi ini, udah enak nih. Saya mau meeting. Sejauh ini pesertanya udah ada berapa, Pak Arya? 2 ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, di sini saya pengen teman-teman itu diskusi bareng sama saya. Jadi saya nggak mau ngomong terus ya. Nah, saya pengen teman-teman coba cari tahu apa sih bedanya kurikulum yang dulu nih sampai pemerintah ganti kurikulumnya sekarang. Nah, kenapa ya bisa diganti? Nah, saya pengen teman-teman cari tahu bedanya apa ya. Nah, buat cari tahu bedanya, saya nggak mau pakai cara biasa. Saya mau pakai quiz. Jadi itulah kenapa saya minta tolong tadi download ya. Nah, buat jawab ini tolong di-scan barcode-nya ya di layar, teman-teman. Pak Adit kalau mau coba jawab boleh di Pak Adit dari laptop gimana ya Pak Adit? Pak Adit kalau dari laptop Bapak bisa akses ini nih Pak, alamatnya diketik. Coba nanti Pak Arya bantu copy ya di chat. Oke. Nah, mungkin selagi menunggu, mungkin Pak Adit bisa coba sharingkan dulu bedanya kurikulum 13 dan juga Merdeka. Kalau tahu saya ini yang Merdeka ini kalau di perkuliahan ya siswa tuh bisa milih mata kuliah yang mereka mau ya, bisa lintas jurusan. Iya, jadi lebih bebas gitu ya Pak. Dan bahkan ada perubahan misalnya seperti kerja praktek, kuliah magang itu yang biasanya dilakukan di semester menjelang akhir ya, semester 7. Ini mereka bisa dipercepat, jadi misalnya di semester 5 juga bisa ambil gitu. Walaupun memang ada risikonya ya, artinya kalau mereka ngambilnya lebih cepat,
secara materi pelajaran yang diberikan sebenarnya belum tuntas, tapi mereka sudah kerja. Sementara kalau yang kurikulum 13 ini kan ya mereka dapat semua dulu, baru nanti di semester akhir mereka kuliah praktek. Nah, tapi kalau untuk di sekolah saya nggak gitu tahu nih. Kalau untuk misalnya tingkat SD, SMP, SMA. Oke, kalau gitu saya balik lagi. Ya, terima kasih ya Pak sharingnya. Saya mau tunjukkan nih Pak dokumen dari pemerintah. Ya. Oke, ini banyak banget ya Pak. Ada banyak banget poinnya kelas 1 ya. Tuh banyak sekali. Nah, sedangkan kurikulum kita itu pemerintah kalau mau lihat ya tidak ada lagi kurikulum izin keluar, suara putus-putus. Oke Bu, nggak apa-apa. Semoga lebih bagus lagi ya setelah join lagi. Setelah keluar nanti join lagi gitu. Oke. Tadi pop-quiz-nya udah ya. Karena apa? Jaringannya banyak yang sulit. Oke. Nah, sekarang setelah kita udah membaca ya tadi dokumen yang kurikulum 13, kurikulum merdeka, izinkan saya membantu untuk sorting out sebenarnya tujuan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1 apa sih kalau tadi melihat dokumen kurikulum merdeka? Apa Pak Adit kira-kira? Kalau tadi saya tunjukkan dokumennya yang Bapak tangkap apa Pak? Dibacanya belum tuntas ya, tapi secara ini mungkin karena ini untuk dari awal mereka belajar bahasa Indonesia, tentunya mereka bisa berkomunikasi dengan baik ya. Iya betul sekali Pak. Komunikasi yang seperti apa Pak untuk anak kelas 1 Pak? Ya kalau dihubungkan dengan etika mungkin ya, maksudnya kan bahasa pergaulan beda dengan bahasa tulisan gitu. Berbicara dengan orang lain juga ya disesuaikan, misal ngomong sama teman, bicara dengan teman mungkin bisa dengan bahasa sehari-hari yang ya nggak terlalu kaku ya. Ya, jadi komunikasi sederhana tapi yang beretika ya Pak ya. Itu kan berarti dalam hal lisan. Bagaimana dengan hal tulisan? Menurut Bapak mereka harus seperti apa sih Pak? Tadi yang Bapak baca sebelumnya. Ya, kalau secara tulisan pasti ada perbedaan dengan lisan ya, karena bahasa tulisan itu ya nanti mengarahnya ke tulisan yang sifatnya ilmiah ya, karya ilmiah ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang istilahnya nggak bisa pemilihan katanya itu tidak bisa sembarangan karena artinya nanti bisa berbeda ya. Nah, menurut Bapak untuk anak kelas 1 menulisnya harus yang bisa satu buku atau yang gagasan sederhana per kalimat aja Pak? Oh, kalau masih awal sih saya rasa yang sederhana ya. Yang penting sih sebenarnya ya. Betul. Di sini mampu membuat tulisan sederhana. Ya. Ataupun kalau membuat ceritanya cerita sederhana gitu ya Pak ya. Betul. Paling tidak ada intinya, ada permasalahan inti terus penyelesaian lah. Iya betul. Nah, di sini sangat simpel ya Pak ya. Jadi yang penting komunikasi sederhana beretika, tulisan sederhana, ceritanya juga sederhana. Jadi sesimpel itu Pak belajar bahasa Indonesia untuk kelas 1 gitu kan saat ini. Nah,
di sini kalau kita sudah begin with the end of the mind, kita udah tahu nih ujungnya kita mau membentuk atau memfasilitasi murid kita seperti apa. Kita begin with the end of the mind. Jadinya waktu kita menyusun pelajaran itu sangat mudah. Kenapa? Kita udah tahu oh endingnya mau kayak gini. Jadi yang penting komunikasinya beretika. Terus yang kedua, nulis kalimat sederhananya yang penting ya sederhana aja dulu. Misalnya yang penting ada subjek, ada predikat, dan tanda baca. Itu aja udah cukup gitu. Nah, berarti dari situ kita udah tahu nih, kita akan mengharapkan anak murid kita belajar seperti apa dalam pelajaran bahasa Indonesia, gitu ya Pak ya? Setuju ya? Nah, ketika kita sudah begin with the end of the mind, nah, kita mau going further. Nah, going further-nya atau menelusurinya seperti apa? Saya kali ini mau mendemokan gimana ya cara mengajar yang interaktif dan juga menarik buat anak kelas 1, ya Pak. Semoga Bapak catch up ya Pak, walaupun Bapak dosen, ya Bapak bisa. Nggak apa-apa, karena kalau misalnya tentang kembali bahasa Indonesia, ya ini kan juga dibutuhkan oleh anak-anak bimbingan. Iya, betul, Pak. Iya, setuju sekali. Oke, nah Bapak, kalau tadi Bapak kembali ya sebelumnya, ini seperti di sini ya Pak ya, saya mau kasih lihat. Oke, jadi Pak, belajar bahasa itu seperti Bapak itu punya pabrik Pak. Jadi punya pabrik ya, misalnya pabrik. Kalau yang di video saya gambarnya sepatu. Kali ini saya mau gambarnya baju deh. Misalnya saya punya baju gitu ya. Nah, jadi pengajar bahasa itu ibaratnya Bapak punya pabrik sweater atau baju. Nah, untuk bisa menghasilkan baju, Bapak harus sediakan bahan bakunya, kan Pak ya? Bahan bakunya seperti wool, benang. Nah, sama seperti belajar bahasa Indonesia. Kalau tadi endingnya, Bapak pengen anak-anak belajar beretika saat komunikasi, atau nulisnya sederhana, gitu ya, dan membuat cerita sederhana, berarti bahan bakunya juga harus sesuai ya Pak. Sepakat ya? Yeah. Jadi bahan baku seperti apa sih yang bisa membantu mereka untuk menghasilkan tadi endingnya seperti tadi? Yang pastinya bahan bacaannya harus berkualitas, yang harus kata-katanya beretika juga, dan juga memberikan contoh yang sangat menarik dan juga baik untuk anak kita gitu ya. Nah, jadi kita balik lagi. Kali ini saya mau kasih contoh nih. Berarti ya contohnya gitu. Nah, untuk ini contoh satu pertemuan. Satu pertemuan misalnya topiknya kita assign bagian dalam cerita. Khusus ini aja, kita minta anak murid kita tuh berproses. Melihat cerita itu ternyata ada awal, tengah, dan akhir. Itu aja Pak, itu justru satu pertemuan. Kadang saya lihat beberapa guru di Indonesia, itu dalam satu pertemuan itu tumpah semua. Yang diajarnya banyak banget. Nah, untuk mereka paham aja kalau cerita ada awal, tengah, dan akhir, menurut saya itu berproses. Bisa satu pertemuan, bisa dua pertemuan, tergantung nanti dilihat muridnya udah nangkep atau belum gitu kan konsep yang kita ajarkan. Nah, contohnya kali ini awal, tengah, dan akhir. Nah, saya pengen tunjukkan ke Bapak. Di sini ada satu website yang diberikan oleh pemerintah. Kenapa saya bisa tahu? Karena teman saya adalah ilustrator yang biasanya membuatkan buku cerita untuk orang dari Amerika. Nah, waktu itu dia ikut komunitas dan diundang pemerintah untuk membuatkan ilustrasi buku-buku terjemahan yang pemerintah beli dari luar negeri. Waktu itu pemerintah belinya dari India. Nah, teman saya buat ilustratornya supaya gambarnya itu sesuai dengan konteks orang Indonesia. Kan nggak mungkin kalau orang Indonesia pakai bajunya sari ya, ya. Kebaya gitu ya. Betul. Nah, yang konteksnya Indonesia banget gitu. Nah, jadilah di sini Pak, pemerintah sediakan buku-buku gratis berbahasa Indonesia dan gambarnya bagus-bagus. Nah, tapi saya lebih suka pakai yang Let's Read Asia. Karena di Let's Read Asia ini, Bapak bisa pilih kategorinya mau apa. Misalnya, mau kategorinya berdasarkan budaya apa, budaya Minangkabau, budaya Sulawesi, itu bisa pilih. Dan ilustrasinya juga di sini lebih terang gitu ya. Tapi nanti bisa dikombinasikan yang pakai yang Kemendikbud, pakai yang ini, jadi kita kaya banget di sumbernya. Nah, contohnya saya mau pakai yang ini.
kepiting untuk makan malam ya. Ternyata saya udah buka. Nah, gimana sih cara mengajar yang interaktif? Waktu dikasih buku, itu guru benar-benar bacanya dengan sangat-sangat ekspresif, dan bahkan di tengah itu bisa di-pause untuk tanya ke anak muridnya. Contoh ya, oke, anak-anak, kita sekarang punya satu buku nih yang menarik banget untuk kita baca bersama, judulnya Kepiting untuk Makan Malam. Nah, coba ya kita baca bersama ya. Apuy hendak mencari kepiting untuk makan malam. Seperti biasa, Apuy berjalan dengan terburu-buru. Lihat ya, bukannya Apuy di sini sangat excited, sangat semangat banget. Apa ya kira-kira yang mau Apuy cari? Kira-kira Pak Adit, menurut Pak Adit, apa yang Apuy cari? Mau sampai dia jalannya terburu-buru. Dia mau cari kepiting, terus ya mungkin alat-alat yang bisa membantu menangkap kepiting itu ya? Oh iya, betul sekali Pak Adit. Nah, good job Pak Adit ya. Betul, tadi kan kita udah sama-sama baca ya. Aku kan lagi cari kepiting. Jadi observation Pak Adit ya. Next ya. Apuy mulai menyalakan mesin perahu. Seseorang memanggilnya. Apuy, berenang yuk. Hai Apuy. Setelah aku cari kepiting ya. Nah, di sini anak-anak, kalian udah ada yang pernah belum coba naik perahu yang ada mesinnya seperti ini? Atau biasanya kalian naik perahunya harus ngayuh? Siapa yang punya pengalaman naik perahu pakai mesin? Gimana sih rasanya? Deg-degan nggak? Pak Adit, deg-degan nggak Pak naik perahu yang serem. Serem ya Pak? Serem, takut terbalik. Di mana Pak? Naiknya di mana? Waktu itu di mana ya? Lupa sih, tapi emang udah lama. Lupa ya? Oke. Kira-kira teman-teman bisa tebak nggak? Ini adanya di mana ya? Di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua. Di mana ya? Ada yang bisa tebak di mana? Coba Kalimantan deh. Coba tebak ya, ada yang bilang Jawa, Sumatera, Kalimantan. Kita keep dulu jawabannya, kita lihat nanti ya. Kira-kira di daerah mana sih yang sering pakai perahu mesin seperti ini di sungai untuk cari kepiting ya? Nah, itu bisa teman-teman jadikan cara untuk berinteraksi selama bercerita gitu ya. Kalau begitu aku ikut kakak saran. Ayo kita naik, bilang aku sambil menggeser duduknya. Wah, aku sekarang dapat teman ya untuk cari kepitingnya nih. Perjalanan berdua lebih mengasihkan. Mereka bisa berpura-pura berpetualang. Lihat ya, ini udah kayak lebih seru daripada naik arung jeram di depan ya. Lihat deh, mereka benar-benar bermain dengan air dan juga ketawa bareng ya. Berdua lebih baik dari sendiri kan ya. Iya, iya. Nah, tiba-tiba nih, Apuy memutar arah perahu. Mereka kembali menuju dusun. Aku lupa membawa ambau, ujar Apuy sambil tertawa kecil. Pak Adit tahu nggak ambau itu apa ya? Nggak tahu sih, tapi mestinya berhubungan dengan kayak kail atau apa sih, joran gitu ya? Iya, betul. Coba kita lihat ya. Kita lihat ya. Mungkin di halaman selanjutnya ada gambaran tentang ambau ya. Oke, nah sekarang saya gantian dong, Pak Adit yang baca. Boleh Pak? Yang ini ya. Saran membantu Apuy menaikkan ambau. Ada-ada saja kamu ini, Apuy. Saran menggeleng-geleng. Menggeleng ya. Masa kamu lupa membawa alat penangkap kepiting? Perahu pun kembali melaju. Oke, wah, good job Pak Adit. Nah, nanti kalau anak muridnya bacain juga bisa dipuji gitu ya. Wah, good job. Siapa namanya? Johan misalnya ya. Nah, biasanya di sini banyak kepiting kata Apuy. Dia mematikan mesin lalu melemparkan ambau. Nah, akhirnya kita menemukan apa itu ambau ya. Di sini dia. Jadi ambau ternyata alat untuk nangkep ikan ya. Tadi Pak Adit benar ya. Good job Pak Adit. Saran mengikatkan perahu ke akar pohon bakau. Oh, jadi ini ceritanya diceritakan bakau ya. Saat menunggu, Sahran tampak gelisah. Seperti ada yang menitip kita. Bisik Sahran. Dahan pohon bakau terlihat bergerak-gerak. Wah, kalau kamu jadi Apuy,
Kamu bakal takut nggak? Kita bisa tanya ke anak murid seperti itu. Kalau Pak Adit jadi anak murid nih, Pak Adit bakal takut nggak ya selama nungguin? Takut, gelap. Kenapa itu. kita takut? Soalnya kan kita cuman berdua ya. Sementara itu lingkungannya lingkungan baru. Serem. Iya betul. Kalau saya takutnya takut buaya Pak di situ ya. Soalnya sungai gede gitu. Iya, Kan iya. tiba-tiba di belakang ada buaya Pak. Wah, saya bisa kalang kabut, tidak bisa lari di tengah air gitu ya. Oke. Nah, kejadian berikutnya berlangsung dengan cepat. Terdengar dahan patah. Ada yang tercebur ke dalam air. Tiba-tiba Sahran berhadapan dengan wajah berhidung besar. Keduanya sama-sama kaget. Wah, teriak Sahran. Nah, kira-kira binatang apa ya ini? Ada yang pernah lihat nggak ya? Pak Adit pernah lihat nggak binatang apa ini? Lihat langsung sih belum. Di Dufan belum, ada ya? tuh. Tapi kayaknya kita sering lihat ya di Dufan ya Pak ya. Iya. Oke, kita cari tahu apa sih nama binatangnya. Siapa tahu kita bisa dapat info di halaman selanjutnya. Iya. Sahran melangkah oleh aku ikut terkejut lalu tertawa. Itu kan cuma bekantan Sahran. Kita memeriksa ambal lanjut aku. Oh ternyata namanya bekantan ya. Oke, kita dapat informasi baru namanya bekantan. Wah, kita dapat banyak kepiting, seru Apoy. Setelah ini kita bisa pulang lalu berenang. Nah, dan selanjutnya gitu ya. Jadi kalau Pak Adit melihatnya selama bercerita itu tadi kita banyak berinteraksi. Tujuannya apa sih Pak menurut Bapak? Setidaknya untuk anak-anak tuh bisa berimajinasi nggak cuma lewat kalimat, lewat tulisan yang ada, tapi bisa memvisualkan ya, seakan-akan itu mereka alami langsung. Jadi misalnya kayak berlari, kitanya juga bergerak badan kita sebagai pengajar ya. Kemudian yang kayak misalnya tadi ada yang jatuh pure, kita bisa kesana, waduh ada jatuh airnya kan muncrat kemana-mana. Jadi anak-anak murid saat mendengar, ya mereka merasa, aduh iya, kecebur ke dalam air tuh kayak gitu. Jadi ya, itu saya setuju. Kalau dihubungkan dengan tadi tujuan kita itu menurut Bapak apa hubungannya Pak? Kenapa? Sorry, agak. Tadi kan kita punya tujuan kan seperti ini ya kayak menurut Bapak tadi apa hubungannya Pak? Yang pertama, wah tulisannya kehapus tuh Pak, maaf ya. Yang tadi kita bilang komunikasi ya, ada komunikasi. Ya, pertama kan komunikasi ya Pak ya. Komunikasinya seperti apa tadi? Singkat dan beretika ya. Ya. Beretika. Lalu yang kedua, tulis gagasan sederhana gitu kan. Betul. Kira-kira Pak, dari bercerita dengan berinteraksi, itu mana yang bisa nomor 1 atau 2? Kira-kira kita sebagai pengajar nih ya, cerita apakah harus ada hubungannya sama yang namanya etika moral di sini. Jadi artinya kan berhayal bahwa pohon ini bisa tumbuh sampai ke langit, oke, itu namanya juga cerita dongeng ya. Itu nggak masalah sih, kita bilang oh ini kita lagi berimajinasi. Tapi pada saat tadi si Jack mengambil ayam emas, itu kan mengambil hak milik yang bukan miliknya gitu. Itu milik si raksasa. Nah, jadi gimana kalau dalam hal ini Bu Novi ya? Maksudnya dalam waktu saya baca cerita itu saya nggak ada pikiran macam-macam sih. Tapi kalau sekarang saya pikir, loh itu kok ceritanya jadi kayak kita ngajarin sesuatu yang nggak benar ya. Ayam milik si raksasa kita ambil, kita bawa turun, kita dikejar si raksasa karena kita takut ditangkap si raksasa. Pohon itu dipotong sama si Jack sehingga raksasa itu jatuh dan mati. Nah, artinya sekarang si Jack malah bikin kesalahan yang lebih tinggi lagi, yaitu udah ngambil milik raksasa, dia membunuh raksasa lagi gitu.
Gimana ya kira-kira kayak gitu tuh? Pak, kalau menurut Bapak sendiri, tujuan Bapak memberikan cerita itu ke anak Bapak atau nantinya ke orang lain itu seperti apa Pak tujuannya? Ya, kalau ya jujur aja cerita seperti itu saya nggak kasih ke anak saya sekarang karena ya saya merasa bahwa ini kok ceritanya nggak bener ya. Berhayalnya oke, tapi kok secara etikanya jadi sesuatu yang nggak tepat gitu. Nah jadi kalau misalnya ini saya jadi kadang-kadang juga sekarang ini kan banyak buku-buku dari luar ya. Secara gambar mungkin bagus, tapi kadang-kadang bahasa terjemahannya saya tuh bahasa terjemahannya kok kasar ya. Jadi ngomongnya tuh penggunaan kalimatnya yang nggak sopan lah, nggak halus Ya. gitu bahasanya. Itu sih. Ya nggak apa-apa Pak. Saya setuju sama Bapak tadi. Bapak sendiri yang sudah menjawab ya. Bapak bilang Bapak nggak kasih anak Bapak untuk baca itu. Nah itu memang hak orang tua ataupun guru untuk memilih bahan bacaan yang berkualitas untuk anak murid dan juga anaknya seperti itu. Jadi memang nggak semua buku bisa dibaca gitu ya Pak. Karena kita juga misalnya di supermarket mau beli barang kan nggak semua barang kita bisa beli gitu ya. Kita pilih-pilih mana yang sesuai dengan yang kita butuh gitu. Nah mungkin Pak Arya juga mau tambahkan. Tadi Pak Arya soalnya bisik-bisik saya mau jawab. Oke Pak Arya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang ini menarik Pak. Jadi agak tergelitik saya untuk ikut serta dalam diskusinya. Iya Pak, silakan. Saya basic pendidikan saya kan memang di bahasa ya Pak, di bahasa. Oh ya. Terus kita ya kemudian baru masuk ke pendidikan sampai akhirnya end up ya Pak membimbing mahasiswa untuk menuju skripsinya gitu. Nah, saya ngerti yang di awal tadi yang Pak Adit sebutkan kadang kebutuhan kita sebagai pembimbing itu untuk gramatikal ya Pak, gramatikal atau tata bahasa itu ya. Makanya kan saya berpikir Pak Adit mungkin ketertarikannya ke situ. Itu tadi satu sih. Yang kedua yang menarik itu tentang bagaimana cerita yang mungkin dari sudut pandang kita sebagai orang dewasa itu ngelihatnya, ini ceritanya kok aneh ya gitu. Ini ceritanya kok arahnya negatif ya. Sama dengan cerita misalnya itu Pak, kalau kita lihat karakter Hello Kitty misalnya. Hello Kitty itu adalah sebuah creature, makhluk yang tidak punya mulut. Nah gitu kan Pak. Jadi menariknya ini adalah bagaimana sebenarnya tujuan dari cerita itu diarahkan ke segmen umur tertentu gitu Pak. Kalau misalnya kita berkaca ke cerita-cerita dongeng Indonesia atau cerita-cerita rakyat Indonesia, itu kebanyakan itu mitigasi bencana Pak. Mitigasi bencana, misalnya kita bercerita tentang cerita kalau Roro Kidul misalnya, ada tembang-tembang lagu-lagunya yang berhubungan dengan cerita Roro Kidul itu, pasti arahannya ketika ceritanya tuh ketika air datang, larilah ke tempat yang lebih tinggi. Jadi seperti itu. Nah, mungkin di situ fungsinya kita untuk selalu mendampingi anak-anak kita mungkin dalam batas umur yang mungkin sesuai dengan etika itu ya Pak. Kalau kita berbicara tentang etika stereotipikal gitu. Misalnya anak-anak kecil ini harusnya tidak dipaparkan dengan cerita-cerita seperti si Jack itu. Saya setuju Pak. Saya dari dulu itu melihat cerita Jack and the Giant Slayer itu sangat tidak anak kecil sekali gitu. Iya Pak, saya setuju. Hansel dan Gretel itu juga kayak gitu tuh Pak. Nah tapi pada akhirnya ya itu tadi kalau dalam kajian bahasa itu ada manusia di taraf umur berapa sekian tahun dia hanya akan menerima hal-hal yang sifatnya verbal, dia belum akan bisa berpikir di tahap konseptual. Makanya ketika membaca itu, ini saya terapkan juga sih ke anak saya Pak, ketika membaca hal-hal seperti contohnya Kancil, cerita si Kancil misalnya. Anak saya tuh pernah bertanya, Kancil itu berarti suka menipu dong Bapak? Dia bertanya kayak gitu kan. Tapi si Kancil itu dia menipunya untuk apa? Nah kita lihat si Kancilnya itu. Jadi saya lebih mengarahkannya ke situ gitu Pak. Jadi tambah PR kita sebagai orang dewasa gitu. Kalau khususnya dalam konteksnya Ibu Noviana, kita berbicara untuk anak
kelas 1 gitu ya. Itu benar-benar kita harus bimbing. Kalau kita dulu mah kita baca sendiri ya Pak waktu itu. Baca-baca aja, nggak ada pilihan waktu kita. Iya. Nah itu Nggak ada Pak internet, kira-kira nggak ada ini. dari saya. Iya Pak Arya. Udah jelas ya. Thank you Bu. Ya kali ini kita langsung dapat dari ahlinya, dari bahasa. Oke. Kita balik lagi ya Pak ke slide. Nah, jadi dua hal ini itu bisa diajarkan di setiap pertemuan secara sederhana, interaktif, banyakin komunikasi sama anak murid, dan bahkan kita bisa pakai online platform yang interaktif juga. Misalnya kita bisa tulis seperti ini, dan engaging-nya juga menarik ya Kak. Kita bisa kasih background seperti ini. Coba deh Bapak bayangkan kalau saya menjelaskannya hanya di papan tulis biasa yang putih. Nggak ada gambarnya ya Pak ya. Sulit untuk bisa nulis seperti ini. Nah, kebetulan saya kali ini pakai keyboard, whiteboard-nya itu seperti ini Pak, bisa tambahin gambar. Bahkan nih Pak, kalau kita nulis di papan tulis, kita kan kayak nggak bisa pindahin ya. Nah ini saya bisa dipindahin. Contoh saya mau pindahin dulu deh ya ini. Saya mau pindahin yang nomor 1. Saya lingkarin yang nomor 1. Supaya fokus dulu nih di nomor 2 gitu ya. Nah, saya bisa hapus, saya bisa pindahin ke halaman yang sebelumnya gitu. Misalnya saya pengen fokus di nomor 2 dulu. Jadi saya memindahkan nomor 1-nya ke halaman sebelah. Misalnya, tadi udah saya tulis di nomor 1. Nah, misalnya saya geser dulu nih nomor 1-nya ya kan. Nah, saya fokus di nomor 2. Oke, kalau tadi kita kan selama bercerita kita udah fokus nih cara berkomunikasi, menyampaikan gagasan ya, ide, imajinasi juga gagasan kan ya Pak ya. Jadi itu nomor 1-nya kita udah tercapai tuh selama tadi kita baca cerita, berinteraksi. Nah, gimana yang nomor 2-nya? Tulis gagasan cerita sederhana yang seperti apa? Nah, kalau tadi kita lihat ya di kurikulum Merdeka, itu kemampuan menulis seperti apa aja sih yang dibutuhkan ya? Kalau melihat detail, kita balik lagi ke yang tadi ya Pak, kita bisa lihat apa aja ya. Nah, di sini tadi ya, saya coba kecil. Nah, ini kalau mau menulis poin-poinnya apa aja sih yang penting gitu ya. Ternyata bisa menulis permulaan dengan benar di atas kertas atau melalui media digital. Terus mengembangkan tulisan tangan yang baik. Menulis teks deskripsi sederhana. Nah, karena di sini sangat jelas ya, yang penting cara nulisnya dulu benar. Tulis teksnya teks deskripsi ternyata untuk kelas 1. Nah, teks deskripsi seperti apa sih? Oke. Nah, ini salah satu yang menarik juga nih dari online platform yang saya punya ya. Oke, tadi kan waktu di awal saya minta download aplikasi kan ya Pak ya. Sebenarnya aplikasinya untuk main game ini. Nah nanti Pak Arya jadi murid saya ya Pak Arya ya. Jadi pertanyaannya yang sekarang saya hapus, bukan seperti ini. Saya mau hapus dulu. Salah. Nah, kali ini saya mau tulis apa yang terjadi awal cerita. Nah, tau nggak Pak Adil? Untuk jawab pertanyaan ini, itu tuh nggak harus dengan ngomong. Itu bisa dengan tulisan atau gambar. Nah, ini yang Cubeboard ini disediakan untuk media anak murid itu berekspresi terhadap jawabannya. Mau lewat gambar bisa, mau lewat tulisan bisa. Nah, kita coba contoh ya, dengan cara nanti anak muridnya di rumah atau di kelas, gadget yang dia punya, dia scan lewat aplikasi yang tadi saya sudah minta untuk download di awal. Namanya Cubeboard Companion. Ini kita lihat contoh ya.
Ceritanya saya juga jadi murid, jadi saya mau setor jawaban. Saya pakai aplikasi namanya Keyboard Companion. Nanti kalau sudah download, itu ada bagian menu untuk men-scan. Nah, di bagian men-scan-nya, kalau sudah diklik, nanti akan keluar pilihan untuk menjawab. Dan jawabannya itu bisa macam-macam, mau gambar, mau nulis tangan, itu bisa, gitu ya. Coba nih, saya mau gambar, saya mau gambar. Kan tadi jawabannya apa yang terjadi di awal cerita. Saya mau gambar si Apuy naik perahu ya. Jadi ini Apuy, ini naik perahu. Mungkin anak muridnya teman-teman guru di sini adanya yang nggak jago ngomong, nggak jago nulis, tapi jagonya gambar. It's okay, kita bisa latih mereka dengan pelan-pelan gitu ya. Nah, kita coba lihat jawabannya nih. Saya udah kirim jawabannya. Saya coba hilangkan. Nah, nih jawabannya macam-macam. Coba kita lihat dari Arya. Arya jawabannya apa ya? Wah, Arya kecil banget tulisannya. Apuy berlari. Nah, kita bisa bilang ke murid ini yang menulis Apuy berlari, wah good job. Kamu sudah membuat kalimat dengan benar. Pertama ada nama orangnya, lalu habis nama orangnya, apa yang dia lakukan? Wah, kamu keren sekali, udah bisa membuat kalimat dengan susunan yang benar ya. Apuy berlari. Wow, nice. Coba kita lihat yang lain ya. Nah, ini yang saya bilang. Saya maunya jawabannya menggambar, nggak mau nulis. Karena saya mungkin waktu kelas 1 dulu nggak jago menulis gitu ya. Saya gambar orang naik perahu. Nah, kalau nanti anak muridnya masih gambar, teman-teman guru bisa coba gali bagaimana dia mengungkapkan gagasannya secara lisan. Nanti minta mereka juga tulis gitu ya. Oke, yang ini kamu gambar apa nih? Nah, nanti kan muridnya kalau ditanya ini gambar apa, pasti dia bercerita kan. Oh, ini Apunya tadi naik perahu, nyari kepiting. Oh, good job. Kamu bisa coba tulis ya di buku kamu. Atau kamu ulang lagi jawabannya. Coba kita tulis bersama ya. Apuy naik perahu. Nah, jadi kita bisa mengajarkan mereka menulis secara sederhana dengan interaksi seperti ini. Nah, menurut Pak Adit, kalau Pak Adit jadi muridnya nih, Pak Adit senang nggak Pak dengan kegiatan seperti ini Pak? Oh iya, karena ya tadi seperti Bu Novia bilang, beberapa anak mungkin bisa menulis dengan cepat ya, dengan cepat dan tepat. Tapi beberapa juga mungkin lebih suka, lebih bisa pada saat dituangkan dalam bentuk visual. Itu sesuatu yang memang saya rasa sih baik ya. Dan nanti ya, tentunya kembali peran pengajar di sini. Bagaimana dia bisa membuat siswanya untuk lebih maksudnya percaya diri ya. Artinya yang lebih bisa menggambar, paling tidak ya terapresiasi bahwa oh iya ternyata gambar saya bisa dipahami oleh guru saya gitu. Dan dalam hal ini sebenarnya juga ada ini Bu Novia. Ini sama seperti kami di perkuliahan ya. Walaupun ini adalah jurusan desain, saya selalu bilang ke mahasiswa, ke anak-anak bahwa gambar kamu nggak perlu bagus ya. Memang kita di desain kalau gambarnya bagus itu karena ada talenta lah di situ ya. Tapi paling tidak apa yang kamu gambar itu bisa dipahami orang. Jadi bukan sekedar bagus, karena gambar bagus itu memang karena kamu punya talenta menggambar bagus. Tapi nggak semua gambar bagus itu ada arti, ada makna. Nah, jadi artinya kalau kamu bisa menggambar dan orang lain bisa memahami, itu jauh lebih penting. Gitu. Iya, betul Pak. Saya setuju dengan jawaban Bapak ya. Jadi kita nggak perlu memaksa murid kita dengan cara kita bisa membebaskan mereka berekspresi. Dan tentunya untuk membuat mereka berekspresi, kita perlu media kan Pak ya, untuk membuat mereka itu jadi bisa berekspresi. Oh, saya maunya gambar, saya maunya tulis. Nah, media seperti apa yang nantinya pendidik akan sediakan gitu untuk anak murid itu mengekspresikan kemampuan dan juga gagasannya yang dia miliki. Nah, saya setuju dengan Pak Adit ya. Tadi katanya ngajar mahasiswa juga nggak dipaksa ya Pak. Ya itu saya sangat setuju. Jadi kita berusaha memfasilitasi murid sesuai dengan kemampuan yang dia miliki gitu ya. Jadi tidak memaksakan sesuatu. Nah,
Jadi inilah pop quiz yang tadi saya minta gitu ya, teman-teman download dari awal. Saya mau menyapa dulu Ibu Lestari. Halo Ibu Lestari, salam kenal. Jadi kita udah running, webinar kita udah di tengah. Ya, saat ini saya ingin menunjukkan sebenarnya kegiatan apa saja sih yang kita pendidik bisa selipkan gitu ya, atau kita berikan pada murid di tengah-tengah pengajaran untuk lebih interaktif dan kreatif gitu. Nah, salah satunya di sini saya pakai menu whiteboard dari QSonic, di mana guru-guru itu bisa memberikan pop quiz dan anak muridnya tuh bisa dengan bebas mau kasih jawabannya tulisan tangan berupa kata-kata atau mau memberikan gambar, itu mereka pasti sangat senang ya, apalagi anak kelas 1 SD atau anak SD lah secara keseluruhan gitu. Nah, saya lanjut dulu ya Pak Adit dan Ibu Lestari. Jadi inilah menu tadi yang saya minta untuk download. Cuma sayang banget ya Pak Adit handphonenya penuh ya Pak ya. Jadi nggak bisa gambar. Oh, padahal Pak Adit bisa gambar nih. Bapak kan dosen. Saya pengen lihat nih gambarnya Pak Adit nih. Aku naik perahu gimana. Oke. Nah, saya lanjut ya Pak ya. Ya, jadi, ya. Setelah pertemuan pertama, kata-katanya hilang. Nah, seperti Pak Adit lihat ya, saya di sini punya layar besar, saya bisa besarin, bisa kecilin sesuai semau saya gitu ya. Oke. Kalau di papan tulis biasa kan kita cuma satu halaman aja kan ya Pak ya. Kalau ini saya mau geser, saya mau kecilin, ada infinite, namanya infinite monitor kan. Jadi di sini saya bisa semau saya mau gedein, mau kecilin. Nah, kalau tadi di pertemuan pertama dirasa cukup untuk menggali gagasan, anak murid sudah terbiasa ngomong nih, jawaban yang singkat-singkat tentang di dalam cerita yang awal, tengah, akhir. Nanti di pop quiz tadi itu sebenarnya nggak harus satu pertanyaan, bisa nanti pertanyaan kedua, apa yang terjadi di tengah cerita. Nah, nanti sama nih komunikasi kayak tadi lagi, anak murid menulis jawaban. Nah, nanti pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, apa yang terjadi di akhir cerita? Wah, itu seru banget. Mereka jadi tahu secara detail dan lengkap, oh cerita itu ada awal, tengah, dan akhir. Dan dengan media yang menarik tadi ya, contohnya di pop quiz yang whiteboard-nya keyboard ya. Dan ini pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua ini guru bisa mulai fokus nih. Saya pengen anak murid saya menulis cerita fiksi, ya. Kita bisa tulis nih, fokusnya mau di mana? Mau di menulis cerita, atau yang kedua, yang penting tahu dulu unsur-unsur dalam cerita itu apa. Nah, kita sebagai pendidik itu nggak bisa membawa semua goal dalam satu pertemuan. Karena di kurikulum Merdeka ini kita menghargai proses. Nah, namanya proses itu satu demi satu kita gali, sedikit demi sedikit kita gali. Dan termasuk hal ini, kita nggak bisa jadikan satu pertemuan, Pak. Nah, kita harus pilih nih, kira-kira saya mau fokusnya anak ini buat cerita, atau yang penting tahu dulu unsur cerita di dalam cerita apa aja sih? Menurut Pak Adit atau Ibu Lestari, mana yang lebih penting diajarkan lebih dulu? Kita ajarkan mereka membuat cerita dulu, atau tahu dulu nih unsur dalam cerita apa aja sih? Menurut Pak Adit atau Ibu Lestari apa? Kalau saya sih lihatnya ini Bu Novi, lebih ke cerita dulu. Karena pada saat cerita. Karena kalau ya, kita bisa. ke unsur cerita walaupun juga penting, tapi itu jadi kayak lebih ke teknis ya. Dan nanti itu membatasi si anak, jadi dia merasa takut. Aduh, kok unsurnya banyak banget ya, gitu. Sementara kalau bercerita kan istilahnya, oke gini aja, coba kamu ceritakan pengalaman kamu waktu hari Minggu kemarin kamu ngapain aja sama orang tua kamu. Misalnya pergi ke mall, oke, dia ngomong aja gitu. Ke mall, mall mana, berapa lama, beli apa, makan apa, dan sebagainya. Jadi artinya itu dia bercerita, tapi nanti waktu udah dirangkum, ya, nah nanti kamu pilah dulu, misalnya pilih aja waktu mau makan di salah satu restoran di mall. Nah, coba cerita misalnya kenapa pilih makan di restoran tersebut, menu apa yang kamu pilih,
terus kamu makannya habis apa enggak, dan seterusnya. Gitu sih Bu Novi. Ya betul Pak, betul, saya setuju sekali. Sebenarnya dua-duanya bisa disampaikan tergantung gurunya fokusnya di mana untuk cerita. Tapi alasan Bapak itu make sense juga gitu ya. Ajarkan mereka bercerita dari cerita sederhana. Nah, saya mau tunjukkan Pak, di whiteboard kita ini itu ada fitur menarik namanya prompt. Jadi saya mau tunjukkan ya saya prompt. Nah, di prompt ini misalnya di prompt ini anak didik itu, anak murid itu bisa langsung mengirimkan foto. Nah, misalnya nih, untuk sebelum memulai bercerita, minta dulu nih beberapa murid, siapa yang mau share foto liburannya kemarin waktu weekend sama keluarga, gitu misalnya ya. Nah, misalnya sini saya punya murid satu namanya Mas Arya. Jadi ceritanya Mas Arya nih murid saya gitu ya. Mas Arya akan kirim foto liburannya bersama keluarga. Kemana Pak Arya? Ke Ragunan ya? Atau Duman? Kita tunggu gambar dari Pak Arya. Jadi kita menyediakan juga fasilitas untuk anak murid bisa mengirimkan foto juga gitu kan. Nah ini baik sekali ya untuk menggali mereka punya cerita gitu. Dikasih dulu lihat gambarnya, nah nanti dari gambar mereka bisa mengembangkan gitu ceritanya seperti apa. Udah ada Pak ya? Nah ini nanti anak muridnya itu tadi bisa download yang saya bilang namanya keyboard companion yang tadi di awal saya minta download ini. Jadi di App Store dan juga App Store dan juga Play Store itu ada. Nanti kalau Bapak udah mengosongkan memorinya di next meeting di webinar selanjutnya, saya harap Bapak ikut lagi ya. Kita praktekin ini. Tuh. Ini aplikasinya namanya My Keyboard Companion. Udah cek ya? Coba-coba ya. Murid saya si Mas Arya udah kirim gambarnya. Udah kirim gambar. Nah, ini Pak, boleh dilihat ya, udah ada satu murid yang kirim gambar ke saya. Ini bisa dibahas nih Pak di kelas. Oke, ceritanya si Bentar, ini cara dilihat. Nah, ceritanya si Mas Arya ini liburannya belajar di webinar gitu kan. Nah, ceritanya karena foto yang dikirimnya seperti ini gitu. Nah, kita bisa tanya nih, oke, wah Arya menarik sekali ya gambarnya kamu berikan itu screenshot webinar. Memangnya webinar apa yang kamu ikuti? Nah, dari situ kita mengizinkan murid untuk buka mute-nya dan bercerita di depan teman-temannya. Nah, begitu juga nanti foto-foto selanjutnya kita pilih mungkin 3 atau 4 murid untuk bercerita. Lalu selanjutnya minta mereka menuliskan cerita mereka di buku mereka gitu. Atau kalau sudah pakai keyboard bisa tulis ceritanya tadi di pop quiz ya Pak ya. Berupa kalimatnya cuma 1, 2, 3 nggak apa-apa. Yang penting kita menghargai proses mereka berusaha menulis gagasan mereka seperti itu. Jadi ini apa contohnya? Betul sekali gagasan Bapak tadi mulai bercerita. Nah, oke. Karena saya di sini juga sudah sediakan kalau seandainya mengajar dengan unsur intensif, unsur-unsur cerita seperti apa. Nah, kalau unsur cerita itu akan jadi seperti ini. Oke, kalau di unsur cerita saya nggak mulai dengan yang sulit sih apa ya. Seperti yang tadi Bapak bilang, takutnya kompleks dan sebagainya, tenang aja. Bentar ya Pak, saya atur dulu. Yeah. Ininya apa?
Ini sebenarnya udah di setting sih, tapi ada geser-geser. Oke. Oke, nah Pak, tadi kan Bapak bilang kalau mengajar unsur-unsur cerita itu sulit ya Pak ya. Nah, saya kasih tahu nih Pak cara. Nah, di sini Bapak bisa ajarin anak-anak muridnya itu untuk membuat reading log atau agenda membaca harian. Nah, sebelum mengassign ini, nanti Bapak bisa kasih lihat dulu nih video. Ternyata cerita itu ada 2 jenis loh, fiksi dan non-fiksi. Apa sih bedanya? Nah, nanti dikasih lihat kan video YouTube-nya. Setelah melihat video YouTube itu, kita buka lagi nih bacaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi bacaan yang sudah kita baca sebelumnya nggak perlu dilupain, bisa kita terus gali pakai sumber yang sama. Nah, nanti baru kalau itu sudah fix, sudah selesai dibahas di reading log ini, kita bisa next move on ke buku cerita selanjutnya yang kita pilih. Nah, tadi kan misalnya ini pertemuan kedua, terus kita kasih langsung nih video di awal. Nah, kali ini mau kenalin nih cerita fiksi dan non-fiksi. Nah, setelah itu minta mereka buat tabel ini. Ini macam-macam, kita bisa udah fotokopikan, ya, terus suruh mereka print di rumah, atau kalau emang anaknya datang ke sekolah, kita minta mereka isi di lembar yang sudah kita buat dan kita print, atau mereka juga bisa buat di buku tulis mereka sendiri. Atau kalau misalnya ini ada nih papan tulis yang digital ini kita sebut viewboard ini ada di kelas mereka bisa langsung tulis di depan gitu, langsung interaktif aja di depan. Nah, contohnya kita minta mereka tulis tanggal waktu kita baca buku yang pertama tadi, tanggal berapa? Misalnya tanggal 7. Tanggal 7 bulan 7 2022. Nah, judul bukunya tadi apa ya? Kepiting ya? Untuk makan. Nah, nanti kalau sudah tadi kan di awal kasih video fiksi dan non fiksi, kita udah bisa langsung tentukan nih. Nah, kalau cerita si aku ini tadi menurut anak-anak nih fiksi atau non fiksi ya? Kan fiksi itu tidak nyata, imajinasi ya. Kalau non fiksi itu nyata. Nah, menurut Pak Adit ini fiksi atau non fiksi? Non fiksi ya. Hah? Kenapa Kepiting Pak? ini kan non fiksi. Non fiksi, oke. Menurut Bapak tadi kisahnya kisah nyata atau imajinasi, Pak? Bisa jadi kisah nyata sih. Oh, bisa jadi kisah nyata atau nggak nyata ya, Pak? Oke. Tapi kayaknya kita nggak tahu ya itu nyata atau enggak, di bukunya nggak ditulis ya berdasarkan kisah nyatanya siapa. Nah, itu jadi bisa dikasih masukan gitu ke anak muridnya. Ya, karena nggak ada tulisan buku ini berdasarkan kisah nyata, gimana kalau kita tentukan ini sebagai cerita fiksi aja ya? Setuju nggak Pak Adit? Bisa, boleh. Ya, jadi kalau fiksi kita tulis F. Nah, settingnya di mana nih menurut Pak Adit? Setting itu adalah tempat. Nah, di sini kita bisa bantu jelasin setting itu apa sih? Oh, setting itu tempat. Nah, menurut anak-anak tempatnya di mana? Di sungai apa di laut? Sungai. Lokasi ya, ini artinya bisa juga ya. Lokasinya ya. Nah, kebetulan tadi di ceritanya kita nggak tahu ya di Kalimantan atau Sumatera ya Pak ya. Kalau Bekantan sih di Kalimantan ya. Di Kalimantan kali ya Pak ya, bisa tulis juga di Kalimantan. Nah, menurut Bapak tahu nggak tokoh utamanya siapa? Si Apoy. Apoy, betul, karena Bapak udah tahu kita checklist ya. Bapak tahu nggak 3 fakta utama yang ada di cerita? Nah, kita bantu ngomong nih. Nah, jadi anak-anak kalau fakta itu ditemukannya di cerita non-fiksi. Kalau fiksi itu biasanya nggak ada faktanya, cuma ada awal, tengah, dan akhir. Jadi karena kita sudah pilih fiksi, di sini kita bisa coret ya. Nggak perlu ada fakta karena fiksi. Nah, lalu Pak Adit tanya lagi ke anak muridnya. Nah, kalau cerita awal, tengah, akhirnya tahu nggak?
Tadi kan kita di pop quiz ya, kita kan tulis apa yang terjadi di awal, apa yang terjadi di tengah, apa yang terjadi di akhir. Kalau kamu bisa jawab itu, berarti kamu tahu awal tengah akhirnya. Pak Adit tadi tahu nggak awal tengah akhir ceritanya? Mau cari kepiting ya? Awalnya. Iya, harusnya tahu ya kalau udah baca ya. Nah, ya. Nanti kalau emang tahu begini, at least kalau nggak tahu nggak apa-apa, biarin mereka cross aja. Oh, ya udah jujur aja gitu kan. Nah, yang terakhir, apakah kamu suka ceritanya? Kalau kamu suka, itu gambarnya muka senyum. Kalau nggak suka, muka emoticon sedih gitu ya. Nah, untuk tanda tangan orang tua itu bisa dipilih. Kamu mau ceritain ini ke mama kamu atau papa kamu? Misalnya dia mau cerita, aku mau ke mama aku aja deh gitu. Nah, nanti kita bisa tulis di sini ibu. Gampang ya, Pak? Belajar unsur cerita itu segampang ini, nggak usah dibikin rumit. Mereka harus tahu, oh unsur intrinsik itu setting, tokoh utama, kita bikin aja tabel seperti ini dan kita bedah bareng-bareng, ajak mereka isi bareng. Nah, setelah mereka udah belajar nih satu buku ya dan diisi di reading log, next kita bukain lagi buku yang baru dan habis baca kita tanyain pertanyaan ini dan isi bareng reading lognya. Jadi itulah proses belajar yang sedikit demi sedikit dan proses mereka berkembang, mengetahui sesuatu yang baru itu kita hargai gitu ya Pak. Iya, iya. Bu Novi, ini Oke, dan terakhir saya biasanya sama anak murid itu nggak, kalau ending kelas itu nggak harus oke, udah ya anak-anak terima kasih ya sudah memperhatikan, nggak cuma begitu. Saya pengen tahu apa sih yang mereka tuh tangkap selama pelajaran. Jadi biasanya saya akan minta isi refleksi. Nah again, Pak Arya boleh nggak jadi murid lagi nih? Sebenarnya saya mintanya pop quiz dan throw. Cuma karena di sini teman-teman pesertanya belum download, ya udah saya pilih aja deh throw misalnya. Coba foto satu benda menarik ya yang menunjukkan kalau kamu tuh bersyukur banget ikut pelajaran atau webinar ini. Coba Pak Arya pilih satu gambar yang menunjukkan oh menurut saya webinar ini atau seminar ini atau pelajaran ini menarik. Coba difoto Pak. Oke. Murid saya Pak Arya kasih gambar botol. Saya boleh tanya nggak? Pak Arya kenapa kasih gambar botol Pak? Emangnya pelajaran ini kayak botol? Boleh Pak kasih pendapatnya Pak? Di unmute. Dianggap seperti botol karena tadi yang kosong sekarang sudah terisi air. Cie. Ini muridnya kalau Pak Arya ini kalau close, jadi tadi kalau refleksi pelajaran Halo, Pak Adit. Suaranya hilang ya? Halo? Oh iya, suaranya hilang ya. Oke, nah iya. Karena ini udah di akhir dari webinar kita, untuk terakhir saya mau tanya nih untuk Pak peserta, untuk Pak Adit dan juga Bu Lestari. Setelah ikut webinar ini, ada insight barukah yang Pak Adit dan Bu Lestari dapatkan, dan plan-nya untuk next-nya apa?
Si Kalau Ibu Ibu Lestari berkeberatan untuk berbicara langsung, bisa diketik di chat box, mungkin nanti kita bacakan. Ya, ya. Mungkin Kalau Pak Adit dari dulu. saya lihatnya gini sih, ini memang ada perubahan dalam cara mengajar ya dalam masa apa sih kalau dibilang selama pandemi, dan sekarang kan sebenarnya juga masih pandemi lah ya, belum benar-benar normal. Nah, cuman kelihatannya memang kita harus siap dengan kondisi seperti ini lebih sering lagi nih ya. Contohnya adalah anak-anak sekarang ya, boleh dibilang 2 tahun terakhir tuh kan belajarnya online. Jadi artinya seperti mahasiswa semester 1 ya, itu berarti mereka kelas 11, kelas 12 tuh udah online. Jadi pada saat mereka masuk ke perkuliahan, mereka sudah terbiasa online, dan kami yang ngajarnya, ya misalnya seperti saya di DKV, mau nggak mau harus menyesuaikan dengan kondisi bahwa pengajaran ini jadi berubah. Berubah artinya gini, di sini misalnya sekarang mengajarkan tentang bercerita dalam bahasa Indonesia ya, anak-anak ini kan berarti kalau ini adalah kelas 1 mereka dari TK ya, TK besar ya, TK playgroup 2 tahun lah kurang lebih ya. Nah, jadi nanti kita mesti tahu dulu mereka ini selama 2 tahun terakhir ini ngapain gitu ya, karena pada saat pengajaran secara online sudah pasti ya caranya berbeda dengan kalau kita bertatap muka. Kayak misalnya tadi Ibu Novia kan ngasih lihat ada beberapa fasilitas yang bisa dilakukan di aplikasi ini ya. Nah, ini ya setidaknya ya memang akan membantu karena itu bisa lebih interaktif ya, di mana ya gambar mungkin kita bisa gambar yang ada ya kita buat ada interaksi ya, kita misalnya berlari ya kita ikut berlari, terus ada tekanan intonasi dari suara kita sesuai dengan tulisan yang tertulis ya, menjadi misalnya kalau misalnya tulisannya berteriak ya kita juga berteriak, bukan kita ngomongnya pelan gitu. Nah, itu kan artinya ada penyesuaian yang memang harus ya kita sebagai pengajar harus bisa membawakan ini ke si siswa gitu. Dan Itu menurut sih Bapak yang nih, saya tangkap. Pak, menurut Bapak, oh sorry Pak, Bapak masih bicara ya? Tadi soalnya waktu Oh, saya enggak. potong itu Enggak. berhenti di sini. Bapak mau lanjut? Oh, enggak, silakan. Saya punya pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pak, saya boleh tanya nggak menurut Bapak nih, fasilitas e-board ini sangat membantu nggak sih Pak untuk pelajaran yang kedepannya ini dengan kurikulum merdeka dan juga situasi yang sekarang berubah gitu setelah ini? Saya rasa bisa ya. Artinya gini, aplikasi boleh dibilang ya bagi anak-anak era sekarang ya, itu mereka cepat sekali untuk beradaptasi dengan aplikasi yang digunakan. Nah, justru tantangannya sebenarnya adalah ke si pengajarnya. Jadi misal pertanyaan itu ditujukan ke saya sebagai pengajar, jujur saya untuk menguasai aplikasi baru, saya perlu waktu yang nggak sebentar, nggak istilahnya saya perlu waktu yang lebih lama lah. Karena pertama membiasakan diri dengan penggunaan gadget yang boleh dibilang ya digunakan berbeda dengan sebelumnya ya. Jadi artinya dulu kita menggunakan handphone yang mungkin sekedar WhatsApp atau untuk ngirim berita, ngirim video ya. Tapi ternyata dalam penggunaan handphone yang dalam 2 tahun terakhir kita menggunakan secara untuk online ya, video melalui meeting ya dan sebagainya. Jadi artinya gadgetnya sama tapi penggunaannya jadi agak berbeda. Nah, boleh dibilang peran di sini adalah kalau anak-anak muda mungkin lebih cepat dalam mengadaptasi hal tersebut, sementara bagi kami ya misalnya untuk saya perlu waktu yang lebih untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang ada sih. Seperti itu sih Bu Novia. Jadi menurut Bapak ini acara seperti ini, acara Q-Board yang difasilitasi oleh ViewSonic ini, menurut Bapak direkomend nggak sih untuk kedepannya diperbanyak dan diikuti oleh banyak guru? Saya rasa iya. Karena pada dasarnya seperti tadi saya singgung ya, kedepannya mungkin ya pembelajaran secara online ini akan terus berlanjut. Ya, istilahnya tatap muka tetap ada memang, tapi
yang namanya online nggak akan dihapus. Jadi online malah sebenarnya selama kita pandemi ini kita sebenarnya jadi berlatih, jadi latihan gitu. Mungkin 5 tahun mendatang pengajaran itu memang akan lebih banyak sistem online. Tapi karena pandemi kita malah jadi lebih cepat. Seperti itu Bu Novia. Oke, jadi kalau kedepannya kita ada acara lagi, Bapak ikut ya. Kita undang lagi. Boleh Bu, boleh. Nah, cuman ya itu tadi Bu, mungkin ya itu tadi saya mesti ini dulu nih apa? Siapin dulu mesti memori. saya Terima memori kasih, mesti Pak saya Adit. buang-buangin. Iya. Iya. Saya encourage Pak Adit kedepannya bisa ikut ya supaya bisa gambar-gambar kita nanti. Kalau dari Ibu Lestari atau Ibu Winantu mungkin mau memberikan pendapat sebenarnya apa yang ibu-ibu ini dapatkan dalam webinar ini dan adakah planning ke depannya akan seperti apa? Mungkin bisa di chat box kalau memang berkendala membuka video atau buka audio saja. Mungkin Ibu Lestari atau Ibu Winantu. Oke, mungkin mereka sedang melakukan sesuatu yang lain. Oke, nggak masalah. Terima kasih Pak Adit buat masukannya. Kami bersyukur gitu ya ada at least satu lebih baik. Dan bahkan hari ini bukan cuma satu, ada 3 ya. Saya bersyukur ada 3 pendidik, dari 3 harapannya mudah-mudahan jadi multiplikasi, jadi 9, jadi 100, jadi 1000, dan kita bisa mengubah pendidikan di Indonesia menjadi lebih interaktif dan lebih sadar teknologi. Karena teknologi ada untuk membantu pendidikan, dan bahkan Qsonic di sini benar-benar hadir memberikan ekosistem dalam dunia pendidikan kita. Nggak cuma whiteboard-nya aja nih Pak yang menjadi interaktif, tapi Qsonic itu aktif memberikan seperti ini Pak, seminar, webinar, sehingga guru-guru itu lebih sadar tentang penggunaan teknologi dalam pengajaran. Bahkan Qsonic juga memfasilitasi materi-materi belajar yang bisa di-download secara gratis dan bisa digunakan di kelas, seperti itu. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih Pak Adit sudah join, dan karena Pak Adit ini sangat aktif ya dari awal sampai akhir, nanti ada bonus OVO ya Pak yang akan dikirim di nomor OVO Bapak setelah acara ini. Dan saya juga di sini link untuk bagi teman-teman guru ya yang mau sertifikat bisa di chat box, boleh dikirim. Tadi saya di awal acara sudah kirimkan di chat box. Saya akan minta tolong Pak Arya untuk kirimkan ulang. Scannernya juga tuh di situ. Scannernya tadi tuh. Ya. Yang scan yang tadi kan ada QR code. Zoom up. Oke, ini ada scan-nya Pak. Betul. Ibu Lestari dan juga Ibu Winantu kalau mau sertifikat bisa di-scan di layar. Nanti langsung masuk ke link Google Form kami. Di sana teman-teman guru bisa tulis nama lengkap dan juga gelar supaya kamu nggak salah waktu nge-print sertifikatnya. Dan juga di situ ada kolom di mana Bapak Ibu bisa kasih masukan untuk kami. Pak Adit ada kendala Kak? Sebentar, saya ini lagi. Ini masih di-scan lagi ya? Iya Pak, Bapak harus coba ya. Nge-scan harus belajar. Iya memang. Oke, ini ya tinggal diklik ya. Iya, tinggal diklik Pak. Itu copy linknya masukin ke chat. Nggak bisa dikopi dari sini. Dari sini nggak bisa dikopi. Copy itu ya masukin chat. Udah masukin ke chat.
guru juga berkendala untuk men-scan, saya juga sudah copy link webnya. Oke, saya rasa sekian ya teman-teman guru untuk webinar hari ini. Terima kasih sudah join dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Saya boleh ini enggak? Pak Arya screenshot. Nah, screenshot. Oke. Walaupun cuma 13 menit enggak apa-apa. Oke. Belum. Wait. Oke, sudah. Terima kasih ya Pak Adit, Ibu Lestari, dan Ibu Winantu. Kita ketemu lagi di webinar selanjutnya ya. Silakan Bapak Ibu boleh lead. Dan sebentar lagi juga kami akan akhiri webinar Zoom. Oke. Ya, terima kasih Bu Novia, Pak Arya, rekan-rekan. Nanti kita bertemu lagi ya Pak Adit. Nanti kan ya, biasanya nanti untuk follow up dari webinar-webinar kita ini 2 hari setelahnya kita akan ada daily talk. Itu biasanya sore-sore. Nanti akan saya share linknya di grup. Biasanya kalau pagi notifikasi untuk daily talk di siang harinya. Jadi itu kita lebih casual ngobrolnya di situ Pak. Mungkin lebih sharing pengalaman. Jadi nanti kita tunggu kehadiran Pak Adit juga nanti di daily talk kita ya. Boleh. Sama yang lain juga Ibu Lestari. Pak Adit juga bisa ajak teman-teman Pak Adit juga yang lain untuk kita diskusi bareng, lebih santai lagi. Mungkin kita bisa diskusi tentang pendidikan dan juga platform pendidikan seperti yang saat ini Keywords seperti itu. Oh ya. Thank you Pak Adit. Okay. Mungkin Pak Arya ada yang mau ditambah? Saya pikir mungkin sekian saja. Terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu semua, khususnya Pak Adit yang bertahannya dari awal sampai akhir, terus ya, banyak sharing knowledge juga. Dan nanti kita akan bertemu lagi. Akhir kata dari saya, terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata atau ada kekurangan yang lainnya. Semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat untuk mengajar khususnya atau dalam kehidupan sehari-hari secara umum. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di dalam webinar kita selanjutnya. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. See you. Oke. See you. Bye-bye. Saya langsung izin close Zoom ya.